Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Jadi kita baca radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu an wa kana lahu abidun wa imaun. Dan ada bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan. La yartafi'u alaihim, tidak pernah mengangkat itu Nabi Muhammad atas mereka fi makalin wala malfasin, di masalah makanan dan masalah pakaian. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai satu budak perempuan dan satu budak laki-laki. Ketika Nabi Muhammad SAW makan, misalnya makanan ini, maka seorang budaknya itu juga memakan makanan yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah memberikan makanan kepada budaknya dengan makanan yang basi atau makanan yang sudah tidak layak untuk dimakan. Wala yamdilahu waktun fi wari amalin lillahi ta'ala, dan tidak berlalu bagi Nabi Muhammad waktu di selain amal karena Allah Ta'ala, au fi mala buddha, atau di dalam apa yang wajib bagi Nabi min sholahi nafsi, daripada layak untuk dirinya. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu-waktunya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada waktu kosong, misalnya Nabi Muhammad menambal bajunya atau menambal sendalnya. Yakhruju ila basatini ashabihi, keluar itu Nabi Muhammad ke kebun-kebun sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad itu suka pergi ke kebun-kebun sahabatnya, misalnya ke sahabat Abu Bakar atau sahabat Umar bin Khattab atau yang lainnya. Kalau sudah waktunya panen, Nabi Muhammad mengingatkan. Kalau sudah waktunya zakat, juga Nabi mengingatkan untuk dizakatkan hasil panennya. La yatakiru miskinan, tidak pernah menghina itu Nabi Muhammad SAW kepada orang miskin, li faqrihi, karena kefakirannya, wa zamanatihi, dan karena lemahnya orang miskin tersebut, wala yahabu malikan, tidak pernah takut itu Nabi Muhammad kepada seorang raja, limulkihi, karena kerajaannya. Yad'u hada wa hada, mengajak itu Nabi Muhammad SAW kepada raja ini dan raja ini kepada Allah, ilallahi, kepada Allah, kepada ajakan yang sama. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah menghina atau mengejek orang miskin karena kemiskinannya, atau menghina orang miskin karena orang miskin tersebut lemah. Dan Nabi Muhammad ketika mengajak seorang raja untuk menyembah kepada Allah atau masuk ke agama Islam, Nabi Muhammad tidak pernah takut kepada seorang raja tersebut karena kerajaannya tersebut. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah takut kepada raja tersebut. Nabi Muhammad mengajak kepada raja-raja tersebut dengan ajakan yang sama seperti Nabi mengajak raja yang sebelumnya atau yang sebelumnya. Qad jama'allahu ta'ala, sungguh mengumpulkan itu Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad as-siratal fadilata, kepada perjalanan yang mulia, wasiyatat tama, dan perhitungan yang sempurna, bahwa ummi la yaqra'u wa la yaktubu, dan adapun dia Nabi Muhammad adalah Nabi yang buta huruf, tidak bisa membaca itu Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menulis. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan perilaku Nabi Muhammad SAW adalah perilaku yang mulia. Dan Nabi Muhammad SAW disebut Nabi yang ummi. Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca ataupun Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Itu bukan kekurangan bagi Nabi Muhammad, melainkan itu adalah kelebihan. Karena orang kafir tidak bisa membuat alasan kalau Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.